pada pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sebelumnya ketika kalian kelas 2, kalian sudah mempelajari tentang fungsi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan memperdalam apa sih makna-makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kalian siapkan buku LKS dan alat tulis kalian. Selanjutnya, kalian bisa simak video berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar Indonesia yang memuat dua unsur, yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Alenia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat nilai-nilai universal dan lestari. Universal memiliki arti bahwa alenia tersebut mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia. Lestari memiliki arti mampu menampung dinamika masyarakat. Berikut adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bunyi alenia pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dua aspek. 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. 2. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alenia pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memuat juga tentang hak kemerdekaan adalah salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa dilepaskan oleh siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Kemerdekaan tidak hanya sebagai hak yuridis tetapi merupakan hak moral dan kodrati. Hal tersebut mewajibkan seluruh bangsa di dunia untuk menentang berbagai bentuk penjajahan. Kata peri kemanusiaan dan peri keadilan menjadi ukuran penentu batas-batas keadilan dan kemanusiaan. Jadi, jika ada bangsa yang masih terjajah, berarti bangsa penjajah telah melanggar hak kodrat manusia untuk merdeka. Makna alenia kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bunyi alenia kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya memiliki makna sebagai berikut. 1. Penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Artinya, kata penghubung dan
yang mengawali kalimat Alenia kedua menunjukkan adanya hubungan kausal antara perjuangan kemerdekaan dan kenyataan adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami penjajahan dari berbagai negara. Masa sulit itu membuat rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya dengan perang dan diplomasi dilakukan untuk menghentikan penjajahan itu, hingga akhirnya Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. 2. Dakwaan terhadap adanya penjajahan dan hasrat yang kuat dan bulat bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Frase dari perjuangan pergerakan kemerdekaan mengandung dua arti. Pertama, dakwaan terhadap adanya penjajahan. Kedua, hasrat yang kuat dan bulat bangsa Indonesia dapat berdiri tegak menentukan nasib sendiri. Menentukan nasib sendiri tidak mungkin dilakukan ketika negara masih terjajah. Oleh karena itu, diperlukannya upaya memerdekakan terlebih dahulu dari penjajah, sehingga bangsa Indonesia bisa menentukan nasib bangsa dan negara tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak atau negara lain. 3. Adanya keinginan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia berhasil merdeka, bangsa Indonesia memiliki cita-cita nasional yang hendak dicapai, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikut adalah pengertian dari merdeka. Negara terbebas dari segala bentuk penjajahan, baik secara material maupun batin. Bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Arti berdaulat. Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Arti adil. Indonesia menegakkan keadilan warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Arti makmur. Negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Kemakmuran bukan hanya secara material, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual batin. Alenia ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna yang terkandung dalam Alenia ketiga. 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Adanya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan yang religius yang mendalam bagi bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa Indonesia serta adanya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai moral bangsa Indonesia. Adanya kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas merupakan nilai-nilai moral luhur bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari segala penindasan, diskriminasi, dan penjajahan. 3.
Pernyataan kembali kemerdekaan Indonesia. Terdapat pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hubungan itu ditunjukkan dengan adanya pernyataan proklamasi yang dinyatakan dengan tegas diungkapkan pada kalimat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut juga sebagai naskah proklamasi yang terperinci. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memiliki arti ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan khusus membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar terdapat dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembuatan Undang-Undang Dasar digunakan untuk mengatur segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat agar memiliki arah dan tujuan yang pasti dalam bernegara. Yang ketiga, terdapat dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Tercantum dalam kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh. Kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Untuk tugas pertemuan kali ini, kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 39, poin A dan C. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan agar selalu sehat. Nah, kurang lebihnya Budila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.